Uni, Airin yang berada di dekat tangga hendak menuju kamarnya di lantai 2, segera menoleh pada YN dengan raut yang masih terlihat kesal. Apa, sudah puas kau mengacaukan semuanya? Yan mengernyit heran di sana. Puas apanya? Justru menurutku ini baru permulaan, belum semuanya. Sebentar lagi sesuatu yang menyenangkan akan segera terjadi di rumah ini. Maaf Uni, aku akan menarik kata-kataku kemarin yang mengatakan hanya kau yang berjuang sendirian di sini. Karena mulai detik ini, aku memutuskan untuk ikut berjuang bersamamu juga. Aku harap kau bisa menerima kenyataan jika sebentar lagi gelar kakak dan anak perempuan kesayangan di rumah ini akan berganti menjadi istri dan menantu kesayangan. Airin sudah menatap Yan semakin kesal. Kau terlalu percaya diri, Han Yen. Kau pikir kau bisa dengan mudah merebut segalanya dariku. Jangan bermimpi. Aku sarankan padamu untuk banyak-banyak belajar mengontrol emosimu, Uni. Yan sudah menggeleng tak percaya melihat Airin yang gampang meluap-luap. Selain membuat suasana hati menjadi buruk, emosi yang gampang memuncak juga akan membuatmu tak bisa berpikir dengan jernih. Jika kau tetap seperti ini, aku dengan percaya diri bisa memastikan jika aku yang akan menjadi pemenangnya, bahkan sebelum kita mulai bersaing. Bersaing, kau bilang? Erin sudah menatap Yan remeh di sana. Siapa juga yang ingin menjadi sainganmu? Kau bahkan tidak selevel denganku. Kembali saja ke habitat aslimu yang sebatang kara itu. Kau tidak pantas berada di tengah-tengah keluarga ini. Pantas ataupun tidak, aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Bukankah justru Onia yang bukan siapa-siapa di keluarga ini? Tanya Yan mengembalikan Airin pada kenyataan. Sebenarnya suamiku sudah berselingkuh tanpa ia menyadarinya. Mungkin faktor ia yang terlalu polos atau bodoh. Aku juga belum bisa memastikannya. Tapi intinya, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Terus saja bicara omong kosong seperti itu. Kau memang hobi membual, Han Yen, sentak Airin. Ya kita lihat saja nanti. Tapi kali ini aku yakin Kim Tae-hyung akan bertekuk lutut padaku dan akan meninggalkanmu tanpa perlu berpikir dua kali. Balas Yen dengan santai. Airin sudah mendengus kesal di sana. Dia mencoba untuk tidak terpancing. Namun anehnya selalu tersulut jika itu sudah menyangkut soal Han Yen. Aku akan berikan sedikit bocoran karena aku takut kau mungkin akan jantungan saat mendengar hal ini langsung dari adik kesayanganmu. Ucap Yen sembari berjalan mendekat ke arah Airin. Yen sudah berdiri tepat di sebelah Airin dengan gestur berbisik di telinga gadis itu. Aku hamil. Dua kalimat yang mampu membuat Airin mendelik lantaran terlalu terkejut. Sedetik kemudian, batin gadis itu dipenuhi oleh rasa gusar melihat Yen yang kini tengah menatapnya dengan senyum tipis. Naoni, apa kau bisa membayangkan bagaimana reaksi suami serta ayah dan ibu mertuaku saat mereka mendengar berita ini? Tanya Yan sembari menikmati raut tak tenang Airin. Silakan gunakan segala cara untuk mengambil alih perhatian mereka darinya. Seorang keturunan Kim yang telah lama dinantikan oleh keluarga ini. Seharusnya pukul 5 sore, namun ternyata ketika waktu masih menunjukkan pukul 3 sore, Taehyung sudah pulang ke rumah. Dari lantai 2, Yan bisa melihat Airin yang tengah menyambut Taehyung di dekat pintu masuk. Gadis itu tampak sumringah dengan kedatangan sang adik. Tak ingin bertahan terlalu lama di sana hanya untuk melihat drama yang Airin buat, gadis itu kemudian kembali masuk ke dalam kamar. Kau pulang cepat, Omoni bilang kau akan pulang pukul 5 sore. Tanya Airin sudah hampir meraih tas dan membantu Taehyung melepaskan jasnya. Tidak perlu Nona, tolak Taehyung dengan lembut dan tidak enak hati. Aku bisa melepasnya sendiri nanti di dalam kamar. Aku pulang cepat karena ingin bertemu dengan istriku, lanjutnya yang membuat senyum Airin segera pudar. Kau menyebut Han Yen membuatku jadi teringat jika dia sudah membuatku kesal seharian ini. Ucap Airin dengan ekspresi wajah yang ditekuk. Kenapa? Balas Taehyung penasaran.
Dia meminta Omoni memasak ayam, padahal Omoni sudah janji akan memasak menu ikan padaku. Kau dengar sendiri kan Omoni menjanjikan hal itu di rumah sakit kemarin. Curhat Airin. Itu kan hanya masalah sepele, Nona. Lagi pula, Yan juga jarang minta ini dan itu pada Uma, karena takut merepotkan. Ini mungkin pertama kalinya, makanya Uma dengan senang hati mewujudkannya. Nona kan juga bisa memasak dengan baik. Seharusnya hal ini tidak sampai membuatmu marah dan kesal kan? Lanjut Taehyung. Bisa-bisanya kau menyepelekan rasa kesal Nonamu ini. Di mana perginya Taehyungi, adik laki-lakiku yang pengertian, yang selalu membela Nonanya selama ini. Taehyung sudah tersenyum di sana. Nona berlebihan. Tentu saja aku tidak bisa membela salah satu dari kalian. Aku harus bersikap netral agar tak menyakiti perasaan kalian berdua. Jangan mentang-mentang dia istrimu, kau jadi membelanya terus-menerus, protes Airin. Aku bahkan tidak pernah membela Han Ye-en selama ini. Akhir-akhir ini, antara kau dan Ye-en, aku bahkan baru menyadari jika lebih sering membelamu daripada dia. Karena kau adalah adikku, balas Airin. Aku juga suami Han Ye-en. Jika Ye-en punya kakak laki-laki yang akan selalu dibelanya, aku pasti juga tak akan suka. Gumam Taehyung sudah menyadari kesalahannya. Kau benar-benar berubah Kim Taehyung. Aku kecewa padamu, ucap Airin dengan tatapan terluka yang kemudian pergi dari hadapan Taehyung. Tumben apa pulang jam segini? Tanya Ye-en dengan nada biasa saja. Baru kali ini ia lakukan karena sudah seminggu ini gadis itu selalu bicara dengan nada dingin dan ketus pada Taehyung. Sesuai dengan rencana untuk sebisa mungkin tidak bicara dengan nada dingin dan sinis hingga Kim Taehyung mengerti, baru kemudian keluarkan kartu asnya. Sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Yan sudah mengernyit heran. Gadis itu segera menatap sang suami yang kini mereka berdua sudah sama-sama duduk di tepi ranjang. Aku atau Airin Oni. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Sangat banyak hingga membuat aku kebingungan harus memulai dari yang mana. Balas Taehyung. Langsung pada intinya saja, ucap Yan memberikan saran. Intinya. Tatapan Yan semakin lekat di sana. Ia bahkan belum bicara apa-apa, tapi Taehyung sudah minta maaf duluan. Hingga Yan pikir suaminya ini sudah mendapatkan pencerahan entah dari mana asalnya. Untuk hal apa? Rasa apa yang kelihatan kan banyak, ucap Yan sarkas. Bukannya merasa kesal, Taehyung justru tersenyum. Ia mulai bisa merasakan telah berjumpa lagi dengan kepribadian sang istri yang menyenangkan. Bukannya hobi memberikan silent treatment padanya. Iya ya Boya, dosaku banyak, balas Taehyung setuju. Itu sebabnya bantu suamimu ini untuk sedikit menguranginya, dengan cara memaafkan kebodohan yang sudah aku lakukan akhir-akhir ini. Sepertinya perdebatan mereka tadi pagi membuahkan hasil. Lelaki itu sukses dalam introspeksi diri yang kemudian menyadari kesalahannya. Opa tidak perlu minta maaf kalau pada akhirnya tetap kembali seperti semula. Aku yakin jika saja sebentar lagi Airin Oni memanggilmu untuk turun dan menemaninya, kau pasti akan langsung menuruti permintaannya tanpa mempedulikan aku lagi. Yan tidak ingin menerima permintaan maaf Taehyung begitu saja, setidaknya harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu. Aku tidak akan begitu lagi. Aku tidak bisa percaya padamu, balas Yan. Kalau begitu, biarkan waktu yang menjawab. Aku lelah menanti waktu karena tidak pernah memberikan kepastian. Bagaimana kalau kita pulang ke kediaman Han? Ajak Taehyung. Kenapa tiba-tiba mengajak pulang? Kemarin Opa bilang Omoni tidak memperbolehkan aku pulang ke sana karena khawatir. Hanya ingin menyangkal tuduhanmu jika aku tak bisa jauh dari Airin Nuna, balas Taehyung. Bukankah itu malah kesempatan bagimu ya? Jika pulang ke kediaman Han, aku tidak akan tahu saran ini Airin Oni pergi kemana.
Bisa jadi kalian bertemu di luar. Aku tidak akan begitu. Sangkal Taehyung cukup merasa lelah untuk meyakinkan sang istri. Lebih baik di sini saja. Lagi pula yang membuatku tak suka bukan kehadiran Irene Uni di rumah ini, melainkan interaksi yang terjadi di antara kalian berdua. Opa pasti paham apa maksudku. Taehyung sudah mengangguk di sana. Bagaimana dengan hari ini? Irene Nona tadi bilang dia kesal karena kau mengerjainya. Bukan mengerjai, aku memang ingin makan ayam goreng tepung saus asam manis buatan Omoni. Tadi aku makan banyak sekali karena memang rasanya seenak itu, sesuai dengan ekspektasiku, balas Yen. Mungkin ini yang biasanya disebut orang-orang sebagai mengidam, lanjut Yen dengan sengaja. Taehyung sudah memberikan reaksi terkejut di sana. Dengan segera lelaki itu bergerak meraup wajah sang istri dengan lembut. Kau tadi bicara apa? Seru lelaki itu. Ayam goreng saus asam manis buatan Omoni rasanya enak, balas Yen. Bukan yang itu, tapi kalimat setelahnya. Oh, apa ini yang disebut dengan mengidam? Yen mengulang kalimatnya kembali. Kau hamil? Aku melakukan tes tadi pagi, dan ada 2 garis yang terlihat jelas di sana. Ucap Yen yang kini bisa melihat sang suami tengah berekspresi tak percaya. Serius? Iya, apa-apa mau lihat? Kini giliran Taehyung yang mengangguk. Ada di laci nakas, tunjuk Yen yang membuat Taehyung segera membuka laci yang sang istri maksud. Ia menemukannya dan benar-benar melihat persis seperti apa yang Yen katakan. Kedua mata lelaki itu kemudian sudah terlihat berkaca-kaca lantaran terharu. Ia sudah memeluk sang istri dan mengucapkan banyak kalimat syukur. Dia sudah berapa bulan, gumam Taehyung masih tidak percaya jika ia akan segera menjadi seorang ayah. Yen menggeleng pelan, aku juga tidak tahu. Lihat reaksi Taehyung saat ini seketika itu membuat Yen berpikir apa mereka masih bisa baikan seperti ini jika saja tidak ada bayi yang hadir di tengah keluarga ini. Sisi lain Yen merasa lega, namun sebagian lainnya justru gelisah. Bagi Yen tidak mudah meninggalkan orang lama meskipun sudah banyak menyakiti dan tidak mudah pula untuk menemukan orang baru, memulai dari awal untuk mengenal karakter masing-masing dan melakukan adaptasi lagi. Selagi masih ada hal baik yang bisa dipertahankan, Yen akan tetap bertahan hingga akhir. Dengan hadirnya anak ini, meskipun aku merasa bahagia, namun banyak juga hal yang aku khawatirkan, ucap Yen lirih. Sejak tragedi hari ulang tahun kemarin, Yen mulai merasa ada yang salah dengan dirinya. Taehyung yang pergi demi wanita lain membuat Yen serasa dihantam oleh rasa trauma secara tiba-tiba dan mendalam. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik saja, balas Taehyung meyakinkan, namun tak pernah bisa Yen percaya. Jika saja Tuhan berbaik hati untuk mengabulkan satu saja permohonanku, aku akan meminta Irene Oni